warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas cerita hikayat Putri Hijau. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada masa Kesultanan Delhi, daerah Kabupaten Delhi. Cerita ini dipercaya benar keberadaannya karena memiliki bukti atau peninggalan yang berada di dalam Istana Maimun, yaitu berupa potongan meriam yang dinamai meriam puntung. Konon cerita, meriam ini merupakan potongan dari meriam yang digunakan untuk perang Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Delhi. Menurut yang mengunjungi istana, Maimun pernah terdengar suara tembakan dari dalam meriam walau tidak dinyalakan lampunya, sehingga banyak pengunjung berdatangan untuk berziarah dan berdoa. Putri Hijau merupakan anak ketiga dari Sultan Delhi. Anak pertama Mambang Hayazid, anak kedua Mambang Hayali. Pada sore itu diceritakan terlihat sepintas cahaya hijau di langit yang terlihat oleh Sultan Aceh saat sedang duduk-duduk bersantai. Sultan Aceh memerintahkan kedua prajurit kepercayaannya untuk mencari tahu dari mana cahaya hijau itu. Kedua prajurit itu terus mencari, lalu sampailah mereka di wilayah Kesultanan Delhi. Mereka bertanya pada seorang penduduk yang lewat dan menanyakan dari mana cahaya hijau di waktu sore kala itu. Penduduk menjawab bahwa itu muncul dari Putri Hijau. Kedua prajurit itu pulang menuju Kesultanan Aceh untuk memberitahukan berita ini kepada tuannya. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung menjelaskan bahwa cahaya itu muncul dari Putri Hijau. Sultan Delhi yang mendengar itu langsung merasa tertarik pada Putri Hijau dan merasa bahwa Putri Hijau cocok dijadikan sebagai permaisurinya. Kebetulan pada saat itu Sultan Aceh masih sendiri dan belum mempunyai kekasih. Pada kala itu Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang kuat. Suatu hari Sultan Aceh mengunjungi Kesultanan Delhi bersama armadanya menggunakan kapal. Sesampainya di daerah Kesultanan Delhi, ia disambut dengan meriah oleh golongan Sultan Delhi. Sultan Aceh memberikan buah tangan berupa seperti perhiasan yang diterima dengan baik oleh Sultan Delhi. Sultan Aceh menjelaskan tujuannya datang ke wilayahnya, yaitu untuk mempererat persaudaraan dan melamar putrinya. Untuk lamaran, Sultan Delhi serahkan kepada putrinya yang berakhir ditolak oleh Putri Hijau karena ia belum siap untuk menikah. Sultan Aceh yang mendengar lamarannya ditolak mendadak murka dan menyatakan perang pada Kesultanan Delhi. Perang pun pecah. Armada Kesultanan Aceh terlalu kuat dan membuat pasukan Delhi kewalahan, sehingga Sultan Delhi memperingati anak-anaknya bahwa mereka akan kalah. Ia meminta Mambang Yazid untuk lari ke arah laut dan Mambang Hayali memimpin perang. Sementara Putri Hijau diperingati jika berhasil tertangkap, mintalah dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca, lalu mintalah 9 butir telur dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan lemparlah telur dan beras ke laut, lalu panggil nama kakak pertamamu. Agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti, dalam perjalanan, dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. Setelah itu, Sultan Delhi menghilang. Perang pun usai dan dimenangi oleh Kesultanan Aceh. Putri Hijau pun tertangkap dan ia meminta sesuai apa yang ayahnya peringati. Di perjalanan, Putri Hijau keluar dari kotak dan melempar telur serta beras lalu berteriak, "Mambang Yazid! Mambang Yazid! Mambang Yazid!" Lalu tidak lama muncullah seekor naga besar dari laut dan membawa Putri Hijau. Sultan Aceh yang melihat kejadian itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Cerita hikayat pun usai. Cukup sekian pembahasan hikayat Putri Hijau dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.